Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaisa Yuda Pertiwi Suryatmaja. Salam literasi. Di sini saya perwakilan dari SMP Negeri 1 Ciparai Subarayun 8. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Peka yang ditulis oleh Indi Ratna Pratiwi dan diterbitkan oleh Bukune. Buku ini memiliki 230 halaman. Di sini saya sudah mereview buku menggunakan teknik AIH. AIH adalah singkatan dari alasan, isi, dan hikmah. Alasan saya memilih buku ini karena saya menyukai tokoh Teh Indi. Beliau adalah remaja yang sangat-sangat tangguh. Walaupun kedua orang tuanya sudah lama meninggal, tetapi ia tetap menjadi pribadi yang ceria dan jarang sekali memperlihatkan kesedihannya. Isi buku ini menceritakan tentang gadis yang lahir di Bandung tanggal 23 Februari 2001 yang bernama Indi Ratna Pratiwi yang memiliki kelebihan khusus. Ia bisa melihat makhluk tak kasat mata. Ternyata bukan hanya Teh Indi yang bisa melihat makhluk tak kasat mata. Beberapa saudaranya pun bisa melihat. Ada Teh Risa, Aangga, Teh Riri, Abimanyu, bahkan Aniko, kakak kandung Teh Indi pun bisa melihat, bahkan bermediasi dengan mereka. Kali pertama Teh Indi melihat makhluk tak kasat mata ketika ia ikut melayat almarhum Tante Wangi. Almarhum Tante Wangi adalah kerabat dekat mamah Teh Indi yang konon katanya meninggal karena penyakit jantung. Tetapi selama mamah Teh Indi dengan Tante Wangi dekat, Tante Wangi tidak pernah menceritakan bahwa ia memiliki penyakit jantung. Beberapa saat ketika Teh Indi duduk tepat di depan jenazah almarhum Tante Wangi, tiba-tiba Teh Indi melihat Tante Wangi berdiri tepat di atas jenazahnya sendiri dengan lidah yang menjulur dan terdapat tali di lehernya. Teh Indi terkejut dan menangis sejadi-jadinya. Bagaimana tidak menangis dan terkejut? Anak berusia 6 tahun tiba-tiba melihat sosok perempuan yang amat sangat mengenaskan dengan lidah yang menjulur dan terdapat tali di lehernya. Kejadian itu bagaikan mimpi bagi Teh Indi yang terus menghantui Teh Indi selama beberapa hari yang sering kali membuat Teh Indi tidak tenang. Bukan hanya kejadian Tante Wangi saja yang terjadi di kehidupan Teh Indi. Beranjak SMP yang Teh Indi kira akan bahagia tanpa gangguan atau bahkan penglihatan yang kerap kali mengganggu Teh Indi dan membuat Teh Indi tidak tenang. Tapi ternyata semua itu hanyalah hayalan. Teh Indi terus dihantui oleh makhluk-makhluk yang sering kali datang tanpa diundang dan perginya tidak semudah itu. Bukan hanya kejadian Tante Wangi saja, ada satu kejadian yang berlangsung selama 1 minggu berturut-turut. Teh Indi selalu terbangun tepat pukul 02.30 pagi dengan gangguan yang sama dengan hari-hari sebelumnya. Ia terbangun dan melihat sosok hitam berbadan besar yang ada di depan tempat tidur Teh Indi yang dipasang depan jendela tempat tidur Teh Indi. Setiap Teh Indi terbangun pukul 02.30 pagi, ia selalu berusaha tertidur kembali, walaupun ia tetap terbangun setiap 15 menit setelah ia tertidur dan berharap tidak melihat sosok tersebut. Ternyata tidak. Ia terus terbangun hingga azan subuh berkumandang. Setelah azan subuh berkumandang, Teh Indi baru bisa melanjutkan tidurnya. Kejadian itu berlangsung hingga 1 minggu berturut-turut hingga Teh Indi mendapat teguran dari kakaknya Aniko. "Dek, kenapa mata kamu kayak yang begadang terus? Banyak masalah atau banyak tugas?" Tipas jawaban Teh Indi menjawab pertanyaan itu. Ade mah cuman jarang tidur karena banyak tugas, nggak ada kejadian yang lain kok." Tipas Teh Indi menjawab pertanyaan Aniko dengan muka yang agak bete karena Teh Indi tidak suka ditanya ketika ia sedang mengalami kejadian yang menurut dia itu cukup dirasakan oleh dirinya sendiri. Beranjak dewasa, Teh Indi terus mengalami kejadian itu hingga sampainya Teh Indi SMA dan lulus SMA, melanjutkan kuliahnya di salah satu universitas yang mungkin tidak disebutkan universitas mana. Teh Indi sering dan selalu diganggu oleh makhluk tak kasat mata hingga dikira stres. Setelah itu Teh Indi sering melakukan kontrol ke psikolog karena ya mungkin terlalu banyak yang ia pendam sendiri karena kejadian itu. Hikmah yang saya dapat setelah membaca buku ini, selain kandungan yang sangat bagus, buku ini juga mengajarkan bagaimana caranya kita
Mengetahui bahwa kita hidup di dunia ini tidak sendiri. Banyak juga makhluk yang hidup di dunia ini walaupun di alam yang berbeda. Bukan hanya kita yang hidup di sini, tapi ada juga makhluk tak kasat mata yang mungkin tidak semua orang lihat. Tapi percayalah, ada beberapa orang yang bisa melihat, mendengar, merasakan, bahkan bermediasi dengan mereka. Kelebihan buku ini seru sekali. Ketika saya baca, saya terus terhanyut dalam cerita Teh Indi dan seakan bahwa Teh Indi itu adalah saya. Sekian review buku dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.